Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran fisika bersama saya Pak SC. Oke, di video kali ini Bapak akan membahas materi kelas 11 IPA, yaitu materi tentang torsi atau momen gaya. Nah, momen gaya itu disimbolkan dengan tau. Gini ya. Nah, ini simbol dari momen gaya. Momen gaya ini adalah hasil kali antara gaya yang diberikan pada suatu sistem terhadap jarak gaya ke poros. Oke. Dalam istilah Bapak, kalau momen gaya itu adalah sesuatu yang menyebabkan berputar. Artinya, kalau tidak menyebabkan berputar, maka momen gayanya atau torsinya nol atau tidak ada. Oke, biasanya yang disebabkan yang diputar bisa batang atau mungkin yang lain lah. Tapi di sini Bapak akan menjelaskan torsi atau momen gaya pada batang dan pada kotak. Jadi intinya ya, torsi atau momen gaya ini adalah sesuatu yang menyebabkan berputar. Nah, yang berputar apa? Sistem atau benda. Nah, jadi kalau tidak menyebabkan berputar, maka torsinya nol. Sekarang Bapak sebut torsi aja ya, lebih mudah. Oke, nah kalau kita tuliskan rumusnya dulu, torsi atau tau, itu rumusnya adalah hasil kali gaya dengan jarak. Jarak ini adalah jarak garis gaya ke poros atau ke sumbu putar. Yang namanya berputar, pasti ada sumbu putarnya ya, atau porosnya. Nah, bisa juga nanti di sini ditambahkan sin. Tapi ini tergantung apabila nanti garis gayanya itu tegak lurus atau tidak terhadap sistemnya atau batangnya. Oke, sekarang Bapak contohkan pada batang. Nah, kita langsung aja ya, lebih mudah. Oke. Bapak gambarkan dulu ya batangnya. Set. Oke. Nah, misalnya ada suatu batang dan panjang tertentu ya. Jadi suatu batang dan panjang tertentu diberikan gaya pada batang tersebut. Tapi ingat ya, memang ini adalah gaya. Nah, yang ini gaya ya. Gaya, baik itu tarikan atau dorongan, tapi tidak mesti harus F. Bisa jadi nanti gayanya berupa adalah berat benda atau berat batang, terserah. Biasanya simbolnya kan W besar, dimana rumusnya adalah M kali G atau massa dikali dengan gravitasi, karena kita di bumi berarti gravitasi bumi. Jadi tergantunglah, intinya ini adalah gaya. Gaya tidak melulu harus F, karena kan kalau F itu istilahnya adalah gaya luar. Gaya luar itu kan berupa tarikan atau dorongan, terserah aja. Bisa juga nanti adalah gaya berat W, atau bahkan mungkin nanti berupa gaya normal. Oke. So kita misalkan ada misalnya beberapa titik dulu ya. Misalnya ada titik A, ada titik B, ada titik C, dan titik D. Nah, Bapak beri jarak, misalnya A, B, C, D ini jaraknya masing-masing adalah 2 meter. Oke. Nah, sekarang akan Bapak berikan gaya. Oke. Misalnya gaya pertama di sini. Oke. Ini misalnya gaya kedua. Ini misalnya gaya ketiga, ini misalnya adalah gaya keempat, dan di sini juga ada misalnya nanti gaya kelima. Nah, oke, sekarang Bapak berikan kepalanya. Oke, F1, F2, ini F3, ini F4, dan ini F5. Nah, Bapak misalkan sudut apit di sini 30. Oke. Dan di sini misalnya 37.
Good. Nah, kita harus pertama-tama ketika menentukan torsi, yang pertama kalian identifikasi adalah di mana letak porosnya atau sumbu putarnya. Karena batang itu akan berputar terhadap poros atau sumbu putar. Misalnya ada roda ya, roda misal. Nah, roda ini kan berputar atau dia bergelinding. Pasti dia berputar terhadap sumbu putarnya atau porosnya. Biasanya kan porosnya di sini. Nah, itu yang Bapak sebut dengan poros atau sumbu putar. Jadi nanti ketika ada soal torsi atau momen gaya, lihat dia berputar terhadap titik apa atau sumbu putarnya di mana. Nah, Bapak misalkan misalnya ya, ini misalnya aja, tapi Bapak tuliskan nilainya dulu deh, nilai gayanya. Nah, misalnya gaya pertama 10 Newton, gaya kedua misalnya 5 Newton, enggak 6 deh, 6 Newton, gaya ketiga misalnya adalah juga 6 Newton, misalnya ini 8 Newton, dan ini misalnya 20 Newton. Nah, tunggu ya, Bapak copy dulu, set. Oke. Nah, jadi Bapak misalkan dia berputar terhadap titik A misalnya. Jadi kata Bapak misalnya seperti ini. Tentukan torsi atau momen gaya terhadap titik A misalnya. Kurang bagus ya tampilannya. Bapak back dulu ya, biar lebih enak lah dipandang. Oke. Nah, oke. Nah, gambarnya masih seperti ini. Pertanyaannya adalah torsi atau momen gaya terhadap titik A. Nah, jadi pertanyaannya adalah ini. Tentukan torsi atau momen gaya terhadap titik A. Artinya apa? Artinya porosnya adalah A. Nah, berarti ini adalah porosnya atau sumbu putar. Jadi batang ini akan berputar terhadap titik A. Nah, peraturan dalam torsi, tapi ini sebenarnya tidak melulu ya. Memang kebanyakan buku apabila nanti dia berputar searah jarum jam, misalnya dia berputar searah jarum jam, maka torsi dianggap positif. Apabila nanti dia berputar berlawanan dengan jarum jam, maka torsi dianggap negatif. Jadi tergantung putarannya. Tapi Bapak juga pernah menemukan di buku lain, apabila dia berputar searah jarum jam negatif, tapi berputar berlawanan jarum jam malah positif. Bukan, kebalikannya. Gimana tuh ya? Kalau berputar searah jarum jam negatif, tapi kalau berputar berlawanan dengan jarum jam malah positif. Tapi memang kebanyakan buku yang searah jarum jam yang positif, yang berlawanan negatif. Sebenarnya itu tidak masalah. Yang penting kalian konsisten aja. Misalnya mengikuti peraturannya ini. So, coba kita lihat. Nah, Bapak ilustrasikan seperti ini ya. Pertama, karena ada 5 buah gaya. Nah, ingat ya, kalau kita menentukan torsi tadi kan yang menyebabkan berputar. Kok bisa berputar? Karena ada tarikan dari gaya atau mungkin dorongan dari gaya. Nah, karena ada 5 gaya, maka kemungkinan ada 5 torsi. Bapak ulang. Karena ada 5 buah gaya, kemungkinan ada 5 buah torsi. Jadi lebih bagusnya kita tuliskan. Nah, jadi kita tuliskan torsi 1, torsi 2, torsi 3, torsi 4, torsi 5. Nanti kita identifikasi mana yang berfungsi, mana yang tidak berfungsi. Maksud berfungsi itu nilainya ada. Maksudnya tidak berfungsi berarti torsinya 0. Nah, karena ada 5 gaya, kita tuliskan 5 buah
torsi. Karena porosnya di titik A, nah karena porosnya di titik A, jadi misalnya Bapak ilustrasikan seperti ini. Ada titik A, oke, ada titik A, ada batang misalnya. Nah, ganti ya. Ada batang misalnya. Nah, coba kalian bayangkan, ketika Bapak tarik dengan F2 ya, bukan F1. Nah, F2. Maka batang ini akan berputar seperti ini, berlawanan jarum jam. Ketika Bapak tarik dengan F2. Tapi ketika Bapak tarik dengan F3, maka batang ini akan berputar searah jarum jam. Nah, ketika ditarik dengan F3. Tapi kalau Bapak tarik dengan F4, maka batang ini akan berputar berlawanan jarum jam. Nah, paham ya? Coba kalian bayangkan, yang hitam ini adalah batang tadi, itu titik A adalah poros atau sumbu putar. Nah, apabila Bapak tarik dengan F2, maka dia akan berputar seperti ini, berlawanan jarum jam. Tapi apabila Bapak tarik dengan F3 arahnya ke bawah ya, sehingga batang akan berputar seperti ini. Nah, tapi ketika Bapak tarik dengan F4, arahnya ke atas lagi ya. Nah, bayangkan aja kalau kita tarik dengan F4, batang itu akan seperti ini berputarnya. Nah, oke. Tapi kenapa Bapak tidak membahas F1 dan F5? Oke, coba kalian bayangkan. Kita pakai F5 dulu. Nanti Bapak beritahu alasannya. Ketika Bapak tarik dengan F5, batang tidak akan berputar, malah menyamping seperti ini. Misalnya, Bapak tarik dengan F5, batang tidak akan berputar, malah bergeser seperti ini. Paham ya? Nah, ketika Bapak tarik dengan F5, batang itu akan bergeser seperti ini, karena menariknya ke kanan. Nah, sekarang kalau Bapak tarik dengan F1, batang itu akan bergeser ke atas. Nah, paham ya? Ketika Bapak tarik dengan F1, batang itu akan bergeser ke atas. Nah, kenapa seperti itu? Karena F1 garis gayanya tepat di poros A. Tadi kan porosnya adalah A, titik A. F5 ketika kita perpanjang, ketika F5 ini kita perpanjang, akan mengenai poros A juga, sehingga seperti itu hasilnya. Nah, jadi setiap gaya yang garis gaya itu kalau kita perpanjang mengenai poros, maka torsinya akan 0. Karena itu gaya tidak akan menyebabkan berputar si benda tadi, malah menyebabkan bergeser. Sedangkan pengertian torsi sesuatu yang menyebabkan berputar. Paham ya? Bapak ulang. Karena apabila suatu gaya, garis gaya itu kita perpanjang dan mengenai poros atau sumbu putar sistem, maka gaya itu tidak akan menyebabkan sistem berputar, malah menyebabkan sistem bergeser, sehingga torsinya bernilai 0 atau tidak ada. Karena pengertian torsi adalah sesuatu yang menyebabkan berputar. Nah, paham ya? Oke, kita lanjutkan menghitung. Ini Bapak hapus ya. Oke, sehingga kita simpulkan torsi 1 0, torsi 5 0. Oke. Nah, Bapak tuliskan torsi satunya 0, ya kan? Torsi 5-nya 0. Tadi yang searah jarum jam cuma F3, F2 dan F4-nya berlawanan jarum jam, sehingga F2-nya negatif, F4-nya juga negatif. Cuma F3 yang positif karena searah jarum jam. Sehingga kalau kita hitung, torsi 2 rumusnya adalah F2 dikali R2, torsi 3 F3 dikali R3, torsi 4 F4 dikali R4. Nah, kita lihat lagi. Ternyata F2 nih kan, F2 dengan F4 membentuk sudut. Nah, dia tidak tegak lurus seperti F3. Sehingga F2 dan F4, nah, Bapak ulang ya. F2 dan F4 karena dia membentuk sudut, maka kita tambahkan sin. Nah,
Oke, dikali dengan sin. Sudut apitnya berapa? Nah, kalau F2 tadi 30 derajat, F4-nya 37 derajat. Oke, bisa ya. Kalau F3 kan tegak lurus, jadi dia tidak perlu sin. Sehingga kalau kita hitung, oke, kita hitung ya. Nah, F2 6, F3 6, F4 8. Oke, F2 6, F3 6, F4 8. Nah, sekarang bagaimana R-nya atau jaraknya? Nah, Bapak tuliskan ya. R itu R ya. R adalah jarak garis gaya ke poros atau sumbu putar. Sehingga kalau Bapak mencari F2, porosnya tadi kan di sini, ya kan? Poros. Sehingga kalau kita mencari F2, bukan F2 ya, R2, jarak garis gaya 2 ke poros, maka ini adalah R2, berarti 2 meter, ya kan? Kalau Bapak mencari R3, berarti jarak poros ke gaya atau garis gaya 3. Nah, inilah R3-nya. Berarti 4 meter, ya kan? Nah, 2 tambah 2. Sekarang kalau Bapak mencari jarak garis gaya 4 ke poros, maka ini jaraknya. Nah, R4. Nilainya adalah 2 berarti 6 meter. Nah, gampang ya. So, kita masukkan nilainya. Berarti kan tadi R2 adalah 2, R3-nya adalah 4, dan R4-nya adalah 6. Cuman karena F2 tadi ada sin 30 adalah setengah. Jangan lupa min ya di sini tadi. Nah, ini tadi min juga. Nah, hasilnya adalah min 6 Newton meter. Sedangkan F3 dikali R4 hasilnya adalah 24 Newton meter. Nah, terakhir F4 min 8 dikali dengan R4 6 dikali sin 37 0,6, ya kan? Oh, tadi Bapak salah penyebutan ya. Minusnya itu bukan si 8, tapi si torsinya. Nah, si torsinya yang minus, bukan gayanya. Gayanya nggak minus, tapi torsinya yang minus. Karena peraturan berlawanan jarum jam. Konsisten ya kita ya. Searah positif, berlawan jarum jam negatif. Sehingga hasilnya adalah 0,6 dikali 0,6 kan 36 ya. 3,6 ya kan. Jadi kalau kita hitung 0,36 bukan ya, 3,6 ya kan, 3,6 kita kali dengan 8, hasilnya adalah 28,8. Jangan lupa di sini tadi minus karena dia berlawanan jarum jam. Nah, ketika sudah dapat torsi-torsi ini, kita jumlahkan. Oke. Torsi pertama adalah min 6. Ditambah torsi kedua adalah torsi kedua adalah min 6, torsi ketiga adalah 24, torsi keempat adalah min 28,8. Sekarang kita lihat torsi totalnya. Hasilnya berapa? 28,8 ya kan, ditambah dengan 24 ya kan. Nah, ditambah lagi dengan min 6. Nah, maka hasilnya adalah min ya kan 10,8 Newton meter. Nah, ternyata torsi total bernilai minus. Apa tadi peraturan kita? Kalau minus berarti putaran akhir atau perputaran si batang tadi akan berputar berlawanan jarum jam karena hasil akhirnya adalah minus. Tapi biasanya di option tetap positif. Tapi kita sudah paham keterangan minus itu berarti torsi akhir berlawanan jarum jam. Seandainya hasil akhirnya adalah positif, berarti dia searah jarum jam, ya kan? Nah, paham ya? Gampang kan? Misal contoh lagi. Soalnya sama, tapi Bapak ganti porosnya Bapak ganti. Soalnya sama. Oke, soalnya juga ini. Tapi sekarang porosnya Bapak ganti ya. Bapak perkecil dulu. Biar lebih mudah set. Oke. Gampang ya.
Kalau nanti belum paham, kalian bisa ulang lagi video ini. Karena memang ini materi gampang. Torsi, momen gaya itu mudah. Apalagi untuk kelas 11 SMA. Oke. Sekarang porosnya Bapak ganti. Tentukan torsi, ya kan, torsi terhadap titik, misalnya titik C. Nah, titik C berarti porosnya adalah di C. Oke, berarti ini poros ya, porosnya. Nah, ingat cara mengerjakannya tadi ya, karena ada 5 buah torsi, bukan, karena ada 5 buah gaya sehingga torsinya ada 5. Nah, jadi supaya kalian paham dan berurutan. Nanti kalau langsung kan ribet. Yang penting kan fisika itu paham, ya kan? Nah, ada torsi 1, torsi 2, torsi 3, torsi 4, torsi 5. Karena ada 5 buah gaya, maka kita asumsikan akan ada 5 buah torsi. Cuma kita lihat, langsung saja ya. Karena porosnya adalah di C, ini kan poros, ya kan, poros. Nah, kita lihat gaya-gaya yang mengenai poros itu bernilai 0. Nah, jadi gaya F3 mengenai poros C dan gaya F5 pun mengenai poros C ketika diperpanjang garis gaya F5. Sehingga torsi 3 bernilai 0, torsi 5 juga bernilai 0. Sisanya adalah torsi 1, torsi 2, dan torsi 4. Sekarang Bapak ilustrasikan ya, ilustrasikan. Nah, oke, misalnya ada titik C. C ini tadi kan poros ya. Sekarang Bapak ilustrasikan. Ada batang. Nah, oke. Ketika batang itu kita tarik dengan F1, maka batang akan berputar seperti ini. Oh, tunggu ya. Bapak ulang biar kalian paham. Oke. Ada batang, ya kan? Ketika Bapak tarik dengan F1, maka batang akan berputar searah jarum jam. Tapi porosnya di C ya. Gini deh, Bapak ulang lagi. Nah, porosnya di C. Anggaplah ini adalah sebagian batang sebelah kiri. Jadi batasnya adalah C. Nah, ketika Bapak tarik si batang ini dengan F1, maka batang akan berputar searah jarum jam. Coba kalian bayangkan porosnya di titik C, Bapak tarik dengan F1, maka batang akan berputar searah jarum jam. Begitu juga ketika Bapak tarik dengan F2, maka batang juga akan berputar searah jarum jam. Bayangkan ya, kita tarik dengan F2 ke atas, jadinya gini. Nah, oke, paham ya? Sekarang kita tarik dengan F4. Nah, kita tarik dengan F4, batang itu akan seperti ini. Nah, ini kan bagian kanan batang apabila batasnya adalah C. Nah, ketika kita tarik dengan F4, ujung batang sebelah kanan ini seperti ini. Nah, akan berputar berlawanan jarum jam. Nah, sekarang kita sudah tahu mana yang searah jarum jam, mana yang berlawanan jarum jam. Sehingga yang searah jarum jamnya positif berarti kan torsi 1 dan torsi 2, dan yang berlawan jarum jam negatif berarti kan torsi 4, ya kan? Nah, oke, kita masukkan di rumusnya. Torsi 1 berarti F1 dikali R1, torsi 2 itu adalah F2 dikali dengan R2, karena dia ada sudut kita kalikan sin. Nah, sin berapa itu? 30 ya. Nah, torsi 4 berarti F4 dikali dengan R4, karena dia ada sudut berarti kita kali dengan sin. Sinnya berapa itu? 37. Oke, sekarang kita cari R1, R2, dan R4. R1 berarti dari garis gaya 1 ke poros, maka R1 nya adalah 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4, ya kan? Nah, jadi nilai torsi R1 adalah 4 meter. Jarak maksudnya, maaf ya. Nah, untuk jarak R2 berarti dari
garis gaya 2 ke poros ini R2 nya ya, jadi nilainya adalah 2. Nah sekarang untuk jarak R4 berarti kan dari gaya 4 ke poros, berarti R4 nya juga 2 meter. Nah sudah dapat ya, so kita masukin. Tadi F1 nilainya adalah 10 ya kan? Coba kita cek dulu. Nah ya 10 kita kali R1 nya adalah 4, maka hasilnya adalah 40 Newton meter. Untuk torsi 2, F2 nya adalah 6, R2 nya tadi adalah cuma 2 meter, sin 30 itu setengah ya kan, maka hasilnya adalah 6 Newton meter. Sekarang torsi 4, torsi 3 0 ya. Nah torsi 4 jangan lupa minus karena dia berputar, gara-gara gaya 4 dia berputar berlawanan jarum jam. F4 nya adalah 8, R4 nya adalah 2, sin 37 adalah 0,6. So hasilnya adalah berapa ya, 8 dikali 2 itu nilainya adalah 16 ya kan. 16 kita kali dengan 0,6, maka hasilnya adalah 9,6 Newton meter. Tapi jangan lupa torsi 4 tadi negatif. Nah setelah dapat semua torsi, sekarang kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Nah sehingga torsi total pertama adalah 40 ditambah dengan 6 dan ditambah lagi dengan min 9,6, maka hasilnya ini pasti positif ya. Berapa ya, 40 dikurang dengan 3, 37 ya. Jawabannya 36,4 Newton meter. Nah tapi ini hasilnya adalah positif, jadi kita simpulkan putaran batang akhir atau arah putaran batang akibat 5 gaya ini menyebabkan torsi yang searah jarum jam karena hasilnya adalah positif. Nah gampang ya, tidak sulit kok. Nah kalau sudah paham, kita akan membahas lagi torsi pada benda yang berbentuk kotak. Karena kalau yang ini kan bendanya berbentuk batang. Nah sekarang benda yang berbentuk kotak. Oke. Nah sekarang torsi pada benda berbentuk kotak. Kalau tadi kan torsi pada benda berbentuk batang ya kan. Sekarang torsi pada benda berbentuk kotak. Intinya sama. Cari gaya yang menyebabkan kotak itu berputar. Nah coba kalian lihat. Untuk menentukan torsi yang menyebabkan berputar, gini aja sudah, carilah gaya yang apabila diperpanjang garis gaya tersebut mengenai poros, maka torsinya bernilai 0. Sekarang porosnya di tengah ya. Nah porosnya adalah yang titik O ini di tengah. Jadi kalau kita ilustrasikan ini adalah kotak, maka dia akan berputar seperti kotak ya. Nah jadi kotak itu kan berputar, gimana ya ilustrasinya, pokoknya berputar seperti roda, cuman ini bentuknya kotak. Nah oke, karena porosnya adalah di tengah, ini poros ya, jadi yang di tengah ini adalah poros. Nah jadi kita cari aja gaya-gaya yang kalau kita perpanjang garis gaya itu mengenai poros. Nah karena di sini ada 7 gaya, kita tuliskan torsinya ada 7 ya. Nah oke, ada torsi 1, ada torsi 2, ada torsi 3, dan torsi 4 sampai 7 torsi. Nah sekarang Bapak tuliskan torsi 1, torsi 2, torsi 3 ya kan. Nah ada torsi 4, torsi 5, torsi 6, dan terakhir torsi yang ke-7, karena ada 7 buah gaya. Cuman kalau kita perpanjang, garis gaya yang kita perpanjang mengenai poros ini adalah torsi 4 dan torsi 5. Coba kita bayangkan, torsi 4 garis gayanya ini, ketika perpanjangan garis gaya 4 ini mengenai porosnya atau sumbu putarnya, maka torsi 4 bernilai
0. Begitu juga torsi 5. Kalau kita perpanjang garis gayanya mengenai poros atau sumbu putar, maka torsi 5 juga bernilai 0. Sisanya adalah torsi 1, 2, 3, 6, dan 7, ya kan? Oke, kita masukkan nilainya. Berarti kan kalau kita tuliskan rumusnya, torsi F1 dikali R1, F2 dikali dengan R2, torsi 3 juga begitu, F3 dikali R3, ya kan? Nah, tapi torsi 1 ini bernilai positif ya, karena kalau kita bayangkan torsi 1 ini menariknya ke atas sehingga kotak akan berputar seperti ini. Nah, begitu juga torsi 7, kalau kita tariknya dengan torsi 7, kotak akan berputar seperti ini. Nah, kalau kita tarik dengan torsi 3, kotak juga akan berputar seperti ini. Nah, mengikuti arah tarikan torsi 3. Begitu juga dengan torsi 2. Nah, seperti ini. Lah, semuanya searah ya. Tapi bagaimana seandainya berputar berlawan jarum jam? Maka tarikan torsinya seperti ini. Misalnya kita letakkan gaya di sini ya. Nah, ada F8 misalnya. Nah, maka tarikan torsinya akan seperti ini. Nah, berarti dia berputar berlawanan jarum jam. Bisa ya. Jadi Bapak ulang ya. Bagaimana apabila torsinya negatif? Maka misalnya ada garis gaya, misalnya di sini ada garis gaya F8, maka ketika ditarik dengan gaya F8, nah tarikan torsinya seperti ini. Nah, karena torsi menyebabkan berputar, bukan bergeser. Jadi anggaplah seperti ini. Nah, gitu. Paham ya? Tapi kita F8 tidak ada. Berarti semua torsinya positif. F1 positif, F2 positif, F3 positif, F7 pun positif searah jarum jam, ya kan? Nah, F6 0 ya. Nah, F6-nya mana? Oh, F6-nya ya ini. Bapak kelebihan, ya kan? Ternyata cuma ada 6 gaya. Ini bukan F7. Ini F6. Nah, pantas tadi bingung. F6. Nah, F6-nya positif. So, kita masukkan. Berarti kan F6-nya torsi 6-nya F6 dikali dengan R6. Nah, kalau kita masukkan nilainya, F1-nya tadi adalah 6, R1-nya. Nah, bagaimana R-nya? Oke, R-nya belum Bapak jelaskan ya. Sekarang Bapak tuliskan F-nya dulu. Oke. Nah, F2-nya 6, F3-nya juga 6, F6-nya juga 6. Sekarang bagaimana jaraknya atau R-nya? Nah, R adalah jarak garis gaya ke poros. Oke, sekarang seperti ini. Lihat ya. F6 ini garisnya Bapak perpanjang sampai ke sini. Nah, jadi garis F6, bukan F6, F1 dulu ya. F1 ini garisnya Bapak perpanjang sampai ke bawah sini. Nah, oke. Nah, jarak adalah garis tegak lurus ke garis gaya. Nah, Bapak ulang. R atau jarak adalah kita tarik garis. Nah, Bapak tuliskan aja deh. Bagaimana sih R pada torsi yang bendanya berbentuk kotak? Jadi R-nya tuh adalah garis dari sumbu putar atau poros. Oke, dari poros saja, dari poros mengenai garis gaya tegak lurus atau perpanjangan garis gaya, mengenai perpanjangan garis gaya dan tegak lurus. Oke, coba kita bayangkan. F1 kan ini, Bapak perpanjang menjadi yang ini. Nah, oke. Sekarang Bapak tarik garis dari poros ke F1 tegak lurus. Nah, inilah R1-nya. Oke. Nah, inilah R1-nya, garis yang ungu. Jadi dari poros ke
garis gaya atau perpanjangan garis gaya F1 menemukan tegak lurus. Nah, itulah R1-nya. Jadi kalau panjang kotaknya adalah 8, maka R1-nya separuhnya, berarti 4. Sekarang bagaimana R2? Kita perpanjang lagi garis gaya R2 ini, kita perpanjang. Nah, kita perpanjang ya garis gayanya, seperti anggaplah di sini. Nah, sehingga kita tarik garis lurus dari poros ke garis gaya F2. Nah, membentuk tegak lurus. Nah, inilah R2-nya. Kalau lebar kotak adalah 6, maka R2-nya adalah 3 separuhnya, ya kan? Nah, gampang ya. Sehingga kalau kita ilustrasikan lagi untuk garis gaya, bukan garis gaya ya, R3, kita perpanjang dulu garis gaya R3. Sekarang kita perpanjang lagi garis gaya R3, ya kan? Nah, sekarang kita tarik garis lurus dari poros ke garis gaya R3, tegak lurus. Nah, ini. Nah, inilah R3. Maka nilainya adalah separuh dari panjang kotak, berarti 4 ya. Terakhir, F6. R6-nya kita cari. Kita perpanjang garis gaya R6. Oke. Kita perpanjang garis gaya R6. Nah, ya kan? Nah, sehingga kita tarik lagi garis lurus yang tegak lurus dari poros ke garis gaya F6. Nah, sudah kita dapat. Nah, inilah R6-nya. Berarti separuh dari lebar, nilainya adalah 3. Ya kan? Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Oke. Sudah kita dapat R-nya, berarti kan F1 dikali R1, R1-nya adalah 4, hasilnya berarti 24. F2 dikali R2, R2-nya adalah 3, maka hasilnya adalah 18. F3 dikali R3, R3-nya adalah 4, maka hasilnya adalah 24. Dan F6 dikali R6, R6-nya adalah 3, 18. Nah, sehingga kita dapat torsi total, tinggal kita tambahkan 24 ditambah dengan 18 ditambah dengan 24 ditambah dengan 18. Nah, inilah torsi total. Berapa itu ya? Kalau kita jumlahkan 24 tambah 24, 48 ya kan? 48. Oke, ini 48. Ini 18 tambah 18 kan 36. Nah, berarti torsi totalnya adalah 36 tambah 48, 70. Berarti 84 Newton meter. Dan hasilnya adalah positif ya. Nah, kalau hasilnya positif, berarti kan torsi ini atau kotak ini berputar searah jarum jam. Gampang ya. Nah, inilah torsi atau momen gaya, di mana pengertiannya adalah sesuatu yang menyebabkan berputar atau sesuatu yang menyebabkan benda atau sistem berputar. Jadi apabila sesuatu itu tidak menyebabkan sistem atau benda itu berputar, maka torsinya akan bernilai 0. Nah, tapi di sini tidak melulu ya. Torsi kan rumusnya F kali R. Jadi tidak melulu F atau gaya tarikan atau dorongan. Bisa juga nanti berbentuk batang, berat batang. Misal ya, ini Bapak misalkan aja. Sekedar kalian tahu, misalnya ada batang, ya kan? Nah, ternyata batang tersebut, ternyata batang tersebut diberi gaya. Misalnya ada gaya F1 di sini, ada F2 di sini, dan ternyata di sini dikasih beban dengan massa M. Nah, ini sebenarnya juga menyebabkan berputar. Misalnya porosnya di sini ya. Misalnya poros. Nah, benda M ini juga menyebabkan sistem atau batang ini berputar. Nah, tapi bukan F ya namanya, tapi namanya adalah W, di mana nilai W-nya adalah M dikali dengan G. Jadi sama. Ini gaya tarikan, ini gaya tarikan, ini gaya berat. Tapi sama, menyebabkan sistem berputar. Jadi karena torsinya untuk yang ini berarti W dikali dengan R. Sama aja. Oke, paham ya? Nah,
Berarti materi torsi atau momen gaya pada video kali ini sudah selesai ya. Oke, kalian kalau nggak paham bisa ulang kembali videonya. Setelah video ini Bapak akan bahas video tentang momen inersia. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video pembelajaran dari Bapak. Support terus ya channelnya dengan like dan subscribe. Kalau bisa share ke teman-teman kalian, siapa tahu membutuhkan penjelasan materi ini. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.